Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera kami bagi Ibu dan Bapak sekalian. Pertama-tama kami mohon maaf atas ketidakhadiran Bapak Kepala Lembaga LLDIKTIK berhubung karena ada tamu. Maka untuk mempersingkat waktu, maka saya sebagai Kasubag Sumber Daya LLDIKTIK membuka acara video conference tentang penyusunan deskripsi diri bagi dosen yang sertifikasi dosen. Yang terhormat kami ucapkan kepada Bapak narasumber kita, Bapak Profesor Pak Rafiki, yang sekarang lagi di rumah ya Pak ya? Ya di rumah Bu, sehat Bu. Jadi adapun peserta kita ini yang yang sesi kedua ini adalah peserta yang udah lulus D4 yang akan menyusun deskripsi diri. Lebih kurang pesertanya memang 100 orang, tapi sepertinya mendaftar baru beberapa orang. Mungkin seiring jalannya waktu mereka akan daftar sendiri. Baiklah Pak narasumber, kami persilakan waktu untuk Bapak memaparkan materi. Nanti setelah Bapak selesai menyampaikan materi, kita akan diskusi dengan teman-teman peserta nanti dari dosen sertifikasi diri ini, penyusunan deskripsi diri. Kepada Bapak Profesor Rafiki Tantawi, kami persilakan dengan segala hormat. Baik, terima kasih Bu Leli dan semua Bapak Ibu yang saya hormati, teman-teman dari LLDT yang hadir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Prof. Dalam suasana seperti ini, kita bertemu untuk berbincang tentang penyusunan portofolio sertifikasi dosen. Saya mengucapkan selamat yang sudah lulus D4 dan beranjak pada D5. Saya berdoa semuanya peserta yang hadir ini lulus semuanya. Amin. Amin, Prof. Ya. Amin, Prof. Tidak seperti biasanya, saya agak canggung hanya duduk saja ini Bapak Ibu. Biasanya kan kita bisa berdiri. Mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita untuk berdiskusi pada siang hari ini ya Bu ya, Bapak Ibu. Baik Prof. Prof. Pertama, saya ingin menyampaikan bahwa pelaksanaan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2020 ini sudah terjadwal sedemikian rupa dan kita bisa lihat dari surat dikti yang bisa kita download. Dan untuk penetapan data D5 itu 11 Mei ya. Penilaian persepsional itu kalau tidak berubah tanggal 16 sampai dengan 30 April. Tapi ini kita sudah di bulan Mei, mungkin ada terlambatan. Pengisian dan validasi deskripsi diri oleh dosen yang disertifikasi itu mulai tanggal 12 sampai 18 Mei. Harusnya hari ini berakhir. Nah, jadi kita berharap untuk pengisian deskripsi diri ini semuanya bisa berjalan dengan baik. Saya mohon maaf agak terganggu, Ibu juga presentasi di sebelah sana. Jadi kita berharap selesai semua ini, maka tentu saja pengisian portofolio ini menjadi penting untuk kelulusan Bapak Ibu sekalian. Kalau kita pahami bahwa portofolio itu menurut peraturan pemerintah nomor 37 tahun 2009, kita ambil pengertiannya dari PP 3729 ini tentang dosen. Portofolio adalah kumpulan dokumen. Jadi
kumpulan dokumen yang isinya adalah kualifikasi akademik dan unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Jadi Bapak Ibu, tunjukkan apa karya-karya sebagai unjuk kerja kita, kualifikasi akademik kita, pekerjaan kita, dan sebagainya. Dalam bahasa yang agak populer ini, agak narsis sedikit ya Bu ya. Nah, jadi kemudian pengertian ini juga nanti melihat persepsi orang lain tentang kita. Apakah dari atasan kita, sejawat kita, mahasiswa kita, dan ini dipadukan atau dicocokkan nanti dengan persepsi kita tentang diri kita sendiri. Jadi tentang diri kita itu menyangkut kompetensi kita dalam 4 hal. Kompetensi pedagogik, kompetensi pengetahuan kita, kapasitas keilmuan kita, kemudian kompetensi profesional, kompetensi sosial, dan kompetensi kepribadian. Kemudian juga di sana juga dalam portofolio ini nanti juga berisi tentang pernyataan diri kita tentang kontribusi kita sebagai dosen dalam pelaksanaan dan pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi. Dan ini semua dinilai Bapak Ibu. Nah, penilaian ini tergantung bagaimana kita menarasikan nanti juga di dalam yang ketiga ini, pernyataan kita tentang kontribusi kita sebagai dosen. Kalau persepsi atasan, itu persepsi sejawat, mahasiswa itu orang lain yang menilai kita, kemudian persepsi kita tentang diri kita, diusahakan itu jujur kita menilai, sehingga tidak jauh berbeda dengan penilaian orang lain tentang kita, dengan kita menilai diri kita sendiri. Nah, ini yang dinilai. Nah, ukuran profesionalisme itu diukur dengan portofolio ini. Dengan portofolio inilah digali bukti-bukti terkait kepemilikan kualifikasi akademik kita. Kemudian angka kredit kita. Jadi akan berbeda nilai seorang dosen yang jabatan akademiknya, jabatan fungsionalnya, lektor kepala dengan lektor atau dengan asisten ahli. Nah, kemudian kompetensi kita. Ini dipersepsikan oleh diri kita sendiri dan orang lain. Itu kita ceritakan. Nah, kemudian bagaimana kita menceritakan menceritakan kontribusi kita dalam pelaksanaan dan pengembangan Tridharma itu juga kita narasikan nantinya. Kemudian instrumen-instrumen yang ada itu adalah instrumen persepsional ya. Instrumen persepsional itu dari 5 orang mahasiswa. Ini ditentukan oleh atasan kita, bukan kita sendiri ya. Kemudian kolega kita dosen 3 orang, ini juga pimpinan kita yang menunjuk. Kemudian atasan kita 1 orang, kemudian kita sendiri yang menilai kita. Ini penilaian persepsional namanya. Kemudian untuk penilaian ini akan diberi skor pada masing-masing instrumen itu secara online ya. Nah, Bapak Ibu saya kira sudah diberi biasanya diberi password nanti. Bapak Ibu akan memberi password itu kepada kepada pimpinannya, memberi password kepada dosen yang akan menilai, mahasiswa yang akan menilai, dan seterusnya. Kemudian instrumen persepsional ini juga terdiri dari kelompok kompetensi yang 4 itu, kompetensi pedagogik kita, kompetensi profesional, kompetensi kepribadian kita, dan kompetensi sosial. Nah, ini akan dinilai dengan 5 skala. Nanti kalau nilainya sangat baik itu 5, sangat tinggi dan selalu, tetapi yang terendah itu 1, sangat tidak baik, sangat rendah, tidak pernah, dan sebagainya. Bapak Ibu, yang kedua, ada instrumen persepsional ini, instrumen personal. Yang kedua, ini deskripsi diri. Di sini silakan bercerita ya. Selain persepsional tadi, sebagai dosen yang akan mengikuti sertifikasi ini harus harus menunjukkan kontribusinya di dalam pelaksanaan dan pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi dalam bentuk narasi. Itu dideskripsikan oleh dosen yang akan disertifikasi. Nah, ini harus sejalan dengan kurikulum vitae. Kurikulum vitae yang Bapak Ibu isi itu sejalan, ya. Nah,
Kemudian dokumen-dokumen lain, sertifikat tes kemampuan bahasa Inggris, kemudian dokumen lain seperti TKDA ya, tes kemampuan akademik, itu yang sudah Bapak Ibu ikuti dan nilainya sudah ada, itu dari lembaga yang diakui oleh Dikti. Kemudian instrumen personal lainnya, SK-SK golongan, kenaikan jabatan fungsional, ini saya kira sudah diupload. Kemudian SK in passing kalau dosen PTS kita ini, dan khusus untuk instrumen deskripsi diri ini yang akan kita jelaskan, itu penilaiannya dilakukan oleh asesor. Nah, penilaian portofolio ini menggunakan hasil penilaian angka kredit dosen tadi dengan ukuran kontribusi dosen ini kalau dia jabatan akademiknya lebih tinggi, itu pasti punya penelitian lebih banyak. Logikanya kan seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian tentu juga lebih banyak karya-karya ilmiahnya. Pengalaman mengajarnya pasti juga lebih banyak. Nah, itu bisa diceritakan semuanya. Kemudian penilaian persepsional yang 4 orang tadi dari mahasiswa, teman sejawat, atasan, dan diri sendiri. Nah, kemudian semuanya ini sebagaimana telah dikemukakan tadi, ini harus sejalan dengan dokumen-dokumen yang ada yang kita miliki. Prasyarat untuk kompetensi persepsional ini ada penunjukan penilai ya. Penilai itu mahasiswa kita, teman sejawat kita 3 orang dosen dan 1 orang atasan, mahasiswa 5 orang. Itu dilakukan oleh yang berhak sesuai dengan formnya masing-masing. Mahasiswa itu syaratnya telah mengikuti perkuliahan dengan kita. Jadi jangan mahasiswa yang tidak pernah mengenal kita. Itu tidak mungkin dia bisa menilai kita kalau tidak pernah mengenal kita, tidak pernah masuk kuliah dengan kita. Nah, sehingga mahasiswa bisa menilai dan merasakan bagaimana kita mengajar dan berinteraksi dengan mereka. Nah, kemudian penilaian oleh diri sendiri, teman sejawat dan atasan ini dilakukan dengan waktunya sendiri-sendiri, ditentukan oleh pimpinan fakultas atau program studi dalam suasana tanpa tekanan. Jadi semuanya rileks dan mereka bebas menentukan. Sebelum kita berbicara tentang bagaimana menyusun deskripsi diri ini, kita perlu tahu juga bagaimana supaya lulus. Untuk dosen yang disertifikasi dapat dinyatakan lulus apabila penilaian itu semua baik. Ya, baik dari mahasiswa, persepsi teman sejawat kita, atasan kita, dan diri kita sendiri. Jangan kita menilai nilai kita tinggi tetapi orang lain rendah. Nah, itu tidak konsisten namanya. Ketidakkonsistenan nilai ini akan berpengaruh terhadap kelulusan kita. Begitu juga dengan deskripsi diri kita dari asesor, kemudian gabungan angka kredit itu semua, nilai persepsional, kemudian skor kemampuan berbahasa Inggris, skor potensi akademik, semuanya akan digabung, kemudian dibagi, maka nanti nilai hasilnya akan diperoleh apakah kita lulus atau tidak. Sekarang kita berbicara tentang penyusunan portofolio. Nah, tadi sudah dikatakan ada paling tidak 3 komponen, penilaian persepsional, penilaian deskripsi diri, dan penilaian angka kredit. Nah, yang penyusunan deskripsi diri oleh dosen yang disertifikasi ini dilakukan secara online. Nah, jadi ketika masuk ke dalam data D5 itu bisa dilakukan. Dosen yang disertifikasi mengisi kurikulum vitae sesuai dengan kelompok isiannya, sebagaimana telah ditetapkan dalam laman sistem Cerdos sendiri. Nah, apa itu deskripsi diri? Deskripsi diri itu lembar deskripsi kita yang merupakan salah satu instrumen yang digunakan dalam proses sertifikasi dosen dalam jabatan sebagai bagian tidak terpisahkan dari portofolio kita. Tadi sudah dijelaskan apa itu portofolio, kemudian lembar deskripsi diri ini digunakan sebagai alat bagi dosen untuk menjelaskan keunggulan. Nanti ada 24 pertanyaan, Bapak Ibu. Yang 24 pertanyaan itu semua kita ceritakan.
Kalau yang tidak terbiasa narsis, ini agak narsis sedikit lah Bapak Ibu ya. Nah, jadi kita harus menunjukkan kehebatan kita di sini. Kita tunjukkan karya-karya kita yang terbaik, karya kita terhebat di sini. Kalau kita kurang setuju dengan kata narsis ya, tapi saya pikir begitu kurang lebih ya. Jadi prestasi kita, kontribusi yang kita lakukan dalam menjalankan karir kita sebagai dosen, ini terutama terkait Tridharma perguruan tinggi kita ceritakan. Nah, bahan acuan untuk ini yang kita narasikan itu berdasarkan kurikulum vitae kita yang menyangkut pendidikan kita, riwayat pendidikan kita, pengajaran kita, riwayat pelatihan-pelatihan profesional kita, produk-produk bahan ajar yang kita buat, kemudian riwayat penelitian kita, pengabdian pada masyarakat, kemudian riwayat publikasi karya ilmiah kita, pertemuan ilmiah yang kita ikuti, peran kita di bidang kemahasiswaan, dan tanda-tanda prestasi atau penghargaan lainnya. Nah, jadi setelah kita melakukan pengisian borang, borang kurikulum vitae, kita sebagai dosen yang disertifikasi dapat menyusun narasi atau esai deskripsi diri dengan mengacu pada borang itu tadi. Kemudian kita lakukan pengisian deskripsi diri itu harus diisi seluruh butir-butir yang ada. Jangan ada yang tidak diisi, ya. Jangan ada yang tidak diisi di dalam instrumen yang itu. Semuanya berkenaan dengan prestasi dan kontribusi kita sebagai dosen terkait kepada 4 kompetensi kita. Kompetensi pedagogik, kemampuan keilmuan kita, pendidikan kita, dan sebagainya kita ceritakan. Kompetensi profesional kita, kompetensi sosial, bagaimana interaksi kita dengan masyarakat sosial kita, dan kompetensi kepribadian kita. Kepribadian kita tentu kita bisa tunjukkan, misalnya dalam keteladanan, kedisiplinan dan sebagainya, itu bisa kita ceritakan bagaimana kita membangun terkait kepribadian ini. Nah, Bapak Ibu, berbagai aspek yang terkait dengan keempat kompetensi itu dinyatakan dalam bentuk kegiatan yang ada dalam kegiatan kita sebagai dosen. Kegiatan pengajaran, pembelajaran, penelitian, pengabdian pada masyarakat, manajemen pendidikan, bagaimana kita mengelola pendidikan, mengelola kelas, manajemen kemahasiswaan dan sebagainya. Ini harus diisi dan sebenarnya acuannya ada di panduan buku 2. Bapak Ibu bisa lebih jelas membaca di panduan buku 2 2019. Sekedar untuk memahamkan saja, saya mengambil dari Undang-Undang Dosen. Kompetensi pedagogik itu adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik. Jadi di kelas bagaimana yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik. Tidak hanya bagaimana kita memahamkan mata kuliah itu, memahamkan mata pelajaran itu, tetapi bagaimana juga peserta didik paham terhadap kita dan kita paham peserta didik kita. Itu dia sebenarnya lebih jauh. Sehingga kita lebih dekat dengan peserta didik kita. Perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, bagaimana kita menyusun bahan-bahan pendukung pengajaran kita. Bagaimana evaluasi hasil belajar, pengembangan peserta didik, dan sebagainya untuk menunjukkan bagaimana kita potensi yang kita miliki. Itu kompetensi pedagogik kita. Nah, kemudian kompetensi kepribadian, menurut pengertian ini bahwa kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa. Itu kita tunjukkan bahwa kita adalah punya kapasitas seperti ini. Menjadi teladan bagi peserta didik kita dan berakhlak mulia. Kita tunjukkan ini. Selanjutnya, kalau kompetensi profesional, ini terkait penguasaan materi pembelajaran kita secara luas dan mendalam. Yang memungkinkan kita membimbing peserta didik. Namanya juga profesi kita. Kalau kita profesi kita sebagai dosen, maka kita akan tampilkan diri kita sebagai dosen yang profesional. Dosen yang dengan profesional itu sebenarnya adalah bagaimana kita menggunakan kemahiran, kemampuan kita itu untuk bisa menjadi sumber penghasilan kita. Itu dalam definisi yang Undang-Undang Guru dan Dosen. Jadi kalau profesional seperti itu, misalnya pemain bola amatir dan profesional itu kan berbeda nilainya. Jadi kalau kita mau amatiran ya kita tidak pernah meningkatkan karir kita sebagai dosen.
bagaimana kita supaya bisa meningkatkan profesionalisme itu adalah bagaimana supaya materi ajar kita itu disenangi oleh mahasiswa, gampang dicerna, dan sebagainya. Itu kompetensi profesional kita. Jadi, dalam hal ini, pembelajaran kita yang kita berikan itu nampak profesionalisme kita. Kemudian, kompetensi sosial, ini kemampuan kita sebagai pendidik, bagaimana kita menjadi bagian dari masyarakat kita, berkomunikasi, bergaul, sebagai ini. Lingkungan kita itu kan ada peserta didik, itu masyarakat kita, sesama pendidik, sesama dosen, bagaimana ini. Kemudian tenaga kependidikan, orang tua, wali, peserta, dan masyarakat sekitar kita. Oleh karena itu nanti di dalam deskripsi diri, tidak ada salahnya kita menceritakan bagaimana kita dengan masyarakat sekitar kita sebagai dosen. Tergantung pada item mana kita harus mengisinya. Nah, kemudian dosen yang disertifikasi ini, Bapak Ibu, harus mengisi nanti narasi deskripsi diri itu untuk masing-masing butir. Setiap butir, setiap unsur itu menyimpan harus disimpan dengan dan tersimpan nanti, karena ini online ya. Jangan sampai lupa menyimpannya. Jika sebelumnya kita sebagai dosen telah menyusun narasi deskripsi diri pada katakanlah di dalam aplikasi yang lain seperti Word atau teks lain, maka itu harus kita salin, kita simpan dulu, kemudian ditempelkan ke borang yang telah disediakan. Jadi kita buat dulu di di file lain, di Word misalnya atau aplikasi lainnya, maka baru kita tempelkan, kita paste ke borang yang disediakan. Jadi intinya adalah narasi kita dalam deskripsi diri itu diperbolehkan hanya berupa teks, tanpa tabel, tanpa gambar ya, tanpa grafik, tanpa nomor atau rumus. Semua kita ceritakan dalam bentuk narasi. Ini yang kata kuncinya. Semuanya dalam bentuk narasi. Tidak ada tabel, tidak ada gambar, grafik, dan nomor-nomor atau rumus-rumus. Nah, ini ada 24 pertanyaan yang akan kita narasikan. Jadi terkait kepada pengembangan kualitas pembelajaran, ya, ada 5 pertanyaan yang harus kita isi. Semuanya bobotnya itu ada 28 ya, ada 28 bobot. Nah, ada 2 orang asesor yang akan menilai nanti. Skor ini masing-masing asesor akan dijumlahkan dan dibagi 2. Setiap asesor memberi skor dengan bobot yang ini, subbobot ini ada 8, 4, 4 ini dikalikan dengan skor kita nanti. Jadi bobotnya dikalikan dengan skor kita. Kemudian ada pengembangan keilmuan atau keahlian kita. Ini ada 5 pertanyaan ya, yang masing-masing punya bobot. Ini terkait misalnya publikasi karya ilmiah, makna dan kegunaan, usaha inovatif, konsistensi, target kerja. Kita bicara di sini. Kalau tadi pada pengembangan kualitas pembelajaran itu usaha kreatif kita, dampak kita dapat perubahan dari yang kita lakukan, kemudian kedisiplinan, kemudian keteladanan, keterbukaan, terkritik, dan sebagainya. Nah, yang berikutnya pengabdian kepada masyarakat. Di sini juga ada 5 pertanyaan, yaitu kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang kita lakukan, kemudian dampak perubahannya bagaimana yang setelah kita lakukan itu, bagaimana dukungan masyarakat, bagaimana kemampuan berkomunikasi kita, kemampuan kerjasama, ini tampak di dalam unsur C ini, pengabdian pada masyarakat. Kemudian ada berikutnya adalah unsur deskripsi diri ini, manajemen dan pengelolaan institusi. Ini ada 5 pertanyaan. Jadi mulai dari implementasi kegiatan, dari usulan pemikiran kita, kemudian dukungan institusi, kendali diri, tanggung jawab, keteguhan pada prinsip. Dan yang berikutnya peningkatan kualitas kegiatan kemahasiswaan. Bagaimana peran kita? Ini ada 4 pertanyaan. Bagaimana peran kita pada kegiatan mahasiswa? Bagaimana implementasi peran itu yang kita lakukan dan interaksinya dengan mahasiswa dan manfaat kegiatan itu. Nah, jadi yang paling penting kita ceritakan kita ini adalah
bagaimana yang faktanya harus, bukan seharusnya. Jadi apa yang secara nyata kita lakukan, itu yang kita ceritakan. Jadi jangan yang seharusnya. Seharusnya dosen tidak terlambat, kita terlambat misalnya. Seharusnya dosen disiplin, seharusnya dosen rapi dan sebagainya. Kita bukan yang seharusnya, tetapi adalah bagaimana fakta nyata yang kita lakukan. Itu yang kita deskripsikan. Jadi deskripsi diri itu kan penyataan tentang diri kita, tentang kontribusi kita dalam pelaksanaan dan pengembangan Tridharma di perguruan tinggi. Nah, jadi yang kita lakukan itu ada yang kita tulis, kita narasikan adalah yang secara nyata kita lakukan, ya, das Sein, bukan das Sollen. Nah, kemudian bahwa itu merupakan hasil refleksi atas pengalaman kita sebagai dosen, ya, pengalaman pribadi kita sebagai dosen. Ini bagaimana kita refleksikan dari pengalaman-pengalaman kita. Tentu ada hal-hal yang bisa kita petik, hikmah-hikmah dan sebagainya. Kita refleksi, bisa kita ceritakan gitu. Jadi itu bisa menyangkut nanti dampak dan sebagainya. Menggambarkan inovasi dan kreativitas. Jadi tampak kita inovatif dan kreatif di dalamnya, ya, dalam menjalankan tugas dan fungsi kita sebagai dosen. Dan ini terkait kepada 4 fungsi kompetensi kita tadi, kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian, dan kompetensi sosial kita. Nah, jadi itu akan dinilai oleh seorang profesor. Saya kasih contoh misalnya. Bapak Ibu bisa cari download ini banyak dari orang-orang yang lulus, dan bahkan ini dari Dikti sendiri, ini ada yang contoh ini. Kita ceritakan, ini seorang dosen dari Palembang ini, dia ceritakan contoh nyata untuk usaha kreatif misalnya. Dia bercerita, contoh nyata usaha kreatif yang telah saya lakukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, diantaranya yaitu bla 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 bla. Ceritakan semuanya. Tapi tidak harus ini kalimat pembukanya. Silakan Ibu, Bapak Ibu berkreasi untuk menceritakan bagaimana usaha kreatif yang dilakukan. Di dalam setiap aspek yang dalam pengembangan pembelajaran, pengembangan Tridharma yang kita lakukan itu, ada usaha-usaha kreatif yang perlu kita lakukan dan kita ceritakan di dalamnya. Nah, jadi ingat tadi bahwa yang karya nyata yang kita lakukan, yang secara nyata kita lakukan, bukan yang seharusnya, ya, itu. Nah, jadi das Sein bukan das Sollen. Ini bisa di-download bagaimana kita. Nah, dampak perubahannya bagaimana dari apa yang kita lakukan. Nah, ini terbatas pada 150 kata ya, jangan lebih. Nah, jadi karena itu Bapak Ibu bisa cari. Nah, jadi kemudian yang berikutnya adalah keteladanan. Ini ada contoh. Ini sangat narsis ini orangnya. Contoh saya bacakan misalnya ya. Keteladanan seorang dosen dapat dibagi dalam bentuk busana atau pakaian, juga penampilan. Jadi tidak hanya keteladanan dalam keilmuan, perilaku, tetapi penampilan berbusana itu juga keteladanan. Sikap, perilaku, tutur kata yang santun tapi tegas, dan sebagainya. Nah, jadi karena itu seorang dosen akan diamati oleh mahasiswa yang dididiknya. Ini ceritakan oleh ini seseorang yang sudah lulus ini ya. Ada kemungkinan dicontoh oleh anak didiknya. Kesopanan busana selalu saya perhatikan katanya. Busana yang sederhana, rapi, bersih, serta serasi selalu saya kenakan dalam kegiatan pembelajaran. Enggak salah Bapak Ibu ceritakan misalnya kalau hari Senin pakai sepatu merah, rok merah, baju merah dan sebagainya, silakan saja. Ya kan? Nah, tetapi ini bagian daripada kerapian yang kita contohkan. Nah, jadi ini terkait juga bagaimana ini diterapkan kepada mahasiswa agar mahasiswa juga berbuat rapi. Nah, sehingga dalam kerapian ini, sebentar lagi presentasi Pak, lagi presentasi. Ya. Nah, jadi ini diceritakan semuanya. Silakan, tetapi jangan mencontek. Tidak boleh ada kesamaan dengan orang lain. Apalagi tukar-menukar flash disk. Ya Bapak Ibu.
Kalau ternyata ada kesamaan, itu ketemu dari satu orang asesor misalnya, ditemukan ada kesamaan, itu pasti tidak lulus dua-duanya. Nah, jadi jangan pernah coba-coba tunjukkan kepada teman dekat. Ya, istilah saya begini Bapak Ibu, tidak mungkin orang yang tidur sebantal, mimpinya sama. Itu dia. Jadi, kalaupun orang tidur sebantal, tidak mungkin bermimpi sama. Jadi karena itu tidak mungkin, walaupun ceritanya sama, tapi cara menceritakannya tidak mungkin persis sama. Nah, jadi dengan demikian, ini contoh keteladanan. Rambut dipotong rapi, dia ceritakan gitu. Saya melarang mahasiswa menggunakan sandal dan berkaos ketika mengikuti perkuliahan dan kegiatan kampus. Ini mungkin diceritakan di dalam kita bisa ceritakan pada waktu kontrak kuliah dan sebagainya. Saya pikir tidak perlu saya baca semua ini secara lengkap, tapi contoh keteladanan ini, bagaimana kita menunjukkan keteladanan ini secara baik. Nah, jadi karena itu, sebentar. Jadi keteladanan ini diceritakan semuanya ya Bu ya, maaf tadi. Nah, jadi Bapak Ibu silakan lihat kisi-kisi instrumen deskripsi diri ini ya. Jadi di dalam usaha kreatif itu yang perlu setidak-tidaknya kita tonjolkan ada kompetensi pedagogik kita dan kompetensi profesional kita ya. Meskipun tidak diconteng kepribadian dan sosial, tapi bisa ditunjukkan juga di sana. Kemudian dampak perubahannya harus tampak minimal pada kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Begitu juga dengan disiplin, itu sekurang-kurangnya tampak pada kompetensi kepribadian, sama dengan keteladanan, itu kompetensi sosial juga kelihatan dan kepribadian. Kemudian keterbukaan pada kritik seperti disiplinnya. Nah, jadi ini semuanya tampak dalam kisi-kisi instrumen dalam deskripsi diri itu. Hal-hal yang paling penting kita ketahui juga adalah bahwa isian deskripsi diri itu minimal 150 kata. Ya. Jangan kurang dari 150 kata. Kalau kurang dari 150 kata, biasanya sistem akan mengingatkan ya sebelum divalidasi. Nah, esai yang kurang dari 150 kata ya, akan nilainya masuk 3 nilainya. 3 itu tidak cukup ya. Nah, jadi tanda huruf K itu menunjukkan nilai mati. Jangan sampai ada huruf K nilai kita. Kemudian sistemnya akan memperingatkan apabila terjadi kasus seperti pada butir 3 dan 4. Itu kurang dari 150 kata misalnya dan seterusnya. Kemudian penyampaian akun kepada perguruan tinggi penilai dan dosennya harus disertifikasi harus dilaksanakan dengan benar. Dosen yang disertifikasi disarankan tidak melihat deskripsi diri orang lain, ya. Jadi jangan, walaupun ada contoh saya berikan tadi, tapi sekedar cerita, tapi cerita kita tentu berbeda dengan cerita orang lain. Nah, kemudian dosen yang disertifikasi tidak boleh meminjamkan deskripsi diri kepada orang lain. Ini untuk menghindari plagiat dan sebagainya. Nah, saya ingatkan kembali bahwa isinya harus sejalan dengan kurikulum vitae dan ini bersifat unik. Sifat unik itu artinya bahwa tidak mungkin ada 2 cerita yang sama, pengalaman yang persis sama, ya. Jadi cerita saya tadi, orang yang tidur sebantal, sekalipun tidur sebantal, tidak mungkin bermimpi yang sama, tidak akan mungkin. Nah, jadi karena itu semuanya ini. Kemudian yang diceritakan adalah faktual dan objektif.
apa yang senyata-nyatanya kita lakukan, bukan apa yang seharusnya kita lakukan. Hindari plagiat dan harus konsisten. Konsisten apa yang kita ungkapkan di dalam kurikulum vitae dan konsisten dengan penilaian persepsional orang lain dan diri kita sendiri. Ini merupakan hal yang paling penting dan perlu diwaspadai plagiasi. Beberapa kiat yang perlu dijawab semua pertanyaan. Jangan ada pertanyaan yang tidak jawab. Kemudian jelaskan apa yang terjadi bukan yang seharusnya. Jelas, lugas, tidak membingungkan asesor dengan kalimat-kalimat kita, objektif dan argumentatif. Saya kira Bapak dan Ibu sekalian, ini berkait penilaian, ada yang nilainya tinggi itu kalau lebih dari 70%. Kemudian sedang bila 50, antara 50 dan 70, dan rendah itu bila kurang dari 50. Nah, jadi ini sekedar kelihatan saja nilainya, bagaimana penilaian ini terkait lulus dan sebagainya. Yang paling besar nilainya adalah di bobot pengembangan kualitas. Maka di sini saja sudah 35%. Di Tridharma itu di pengembangan keilmuan itu 30% dan di pengabdian 15%. Sisanya 25% itu manajemen dan manajemen pengelolaan institusi dan peningkatan kualitas. Jadi ini untuk kriteria kelulusan, bahwa nilai persepsional, instrumen persepsional kita tinggi, kemudian instrumen personal kita tinggi sama-sama tinggi, nilai konsistensinya tinggi, lulus. Nilai persepsional sedang, kemudian instrumen personal kita sedang, ini sedang-sedang konsisten. Berarti konsistensinya tinggi, lulus. Kalau rendah sama-sama rendah. Nilai orang rendah, nilai kita rendah, berarti yang kita jujur. Ya kan? Konsistensinya tinggi nih, lulus. Tetapi kalau orang menilai kita tinggi, kita menilai kita sedang, ya, lalu ini konsistensinya sedang, lulus. Orang lain menilai kita sedang, nilai kita tinggi, itu sedang, lulus. Yang tidak lulus itu apabila orang lain menilai kita tinggi, kita rendah, itu tidak konsisten, maka konsistensinya rendah, itu belum lulus. Atau sebaliknya, penilaian orang lain terhadap kita rendah, kita menilai terlalu tinggi, maka konsistensinya rendah, dan itu belum lulus. Jadi nanti nilai itu semua digabungkan, maka nilai kelulusan itu merupakan gabungan antara nilai persepsional ini, kemudian nilai personal, dan konsistensinya tinggi atau sedang, baru bisa lulus. Saya kira Bapak Ibu dan sekalian, kita sudah menghabiskan waktu 1 jam untuk kurang lebih untuk kita punya waktu cukup banyak untuk berdiskusi dalam kaitan ini, dan silakan saya kembalikan kepada Bu Leli. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak narasumber kita, Bapak Profesor Ahmad Rafiqi. Baiklah, Bapak dan Ibu sekalian, kita sama-sama mendengarkan paparan dari Bapak Profesor. Untuk dosen yang disertifikasi, ada kiat-kiat menulisnya, ada cara penilaiannya, ada cara penyusunan membuat deskripsi dirinya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian, sehingga ke 500 sekian peserta yang lulus D4 bisa juga lulus di D5. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, kita buka sesi diskusi, yaitu silakan Bapak Ibu yang mau bertanya dari mana, kita ini satu-satu ya. Kita persilakan dulu satu-satu bagi yang mau bertanya. Silakan nama dan PTS-nya. Dan yang mengajukan tangan pertama dari Pak Porkas ya. Silakan Pak Porkas. Yang lain nanti menunggu giliran ya.
Silakan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Prof. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada Profesor Ahmad Atiqi yang telah mempresentasikan cara penyusunan D5 ini. Yang ingin saya yang ingin saya tanyakan gitu kan, ketika kita membuat deskripsi diri D5 ini gitu kan, dengan bahasa kita sendiri gitu kan. Tadi di terakhir ada kata plagiasi gitu kan, di mana kita mengetahui bahwasanya deskripsi diri kita itu dengan bahasa kita sendiri itu plagiasi gitu. Itu yang pertama, Bu. Yang kedua, yang terakhir, masalah kriteria kelulusan berdasarkan nilai konsistensi gitu kan. Ini saya kurang paham di sini. Apakah memang yang pertama gitu kan, itu ada tinggi, berarti kesimpulannya lulus gitu kan. Ini apakah memang itu diambil dari CV kita atau dari mana gitu? Saya rasa saya butuh penjelasan lebih supaya saya lebih paham, Bu. Mungkin itu aja 2 pertanyaan dari saya. Saya dari Unifa Medan, Bu. Universitas Al-Wasliyah Medan. Unifa Medan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dari Unifa. Gimana Pak Prof, langsung dijawab atau 3 orang aja? Boleh dijawab sekaligus, nanti boleh. Dijawab sekaligus. Jawab langsung Pak. Oh ya, langsung. Ya, Baik. silakan Prof. Terima kasih Pak Porkas. Pertama kan deskripsi diri ini tadi bagaimana kita menceritakan diri kita dalam aspek pengembangan dan pelaksanaan Tridharma ya. Nah, jadi dalam hal ini dengan bahasa kita sendiri minimal 150 kata. Jadi kita ceritakan bagaimana kita mengajar misalnya kalau dalam kreatifnya apa. Dalam pengajaran kita berusaha untuk kreatif, menciptakan bahan ajar, membuat bahan ajar yang lebih baik agar bisa lebih mudah dicerna dan sebagainya. Itu kan usaha kreatif kita misalnya. Kita ceritakan dengan bahasa kita. Nah, kalau dengan bahasa kita itu kan tidak plagiat dengan orang lain. Kita jangan melihat deskripsi diri orang lain. Kalaupun sekedar untuk bandingan dalam arti gini loh. Bagaimana dia membuat begini. Ya sudah, camkan di kepala kita, kemudian kita tulis dengan bahasa kita. Saya selalu mementingkan pembelajaran berkualitas misalnya. Kan gitu kan? Nah, maka segala upaya agar pembelajaran nilai kualitas materi ajar saya upayakan sebaik mungkin. Kita mengajar di perguruan tinggi swasta, mahasiswanya seringkali adalah yang sudah tidak lulus dari beberapa perguruan tinggi negeri. Boleh saja kita ceritakan misalnya. Lalu bagaimana kita menceritakan itu semua? Tunjukkan kreatif. Saya kira dengan bahasa kita sendiri ini akan akan terhindar dari plagiarisme. Kalau plagiat itu kita tengok orang punya, kita salin, ya kan? Tapi kalau ada kata-kata yang serupa itu lumrah. Tetapi kalau ceritanya sama itu tak mungkin, ya kan? Nah, jadi tak mungkin ceritanya sama. Orang yang tidur sebantal tak mungkin punya mimpi yang sama, kan gitu kan? Sama-sama bermimpi, iya, kan gitu. Nah, sama-sama bermimpi mungkin, tetapi cerita mimpinya sama nggak mungkin itu. Nah, itu dia ya. Nah, jadi bagaimana tidak plagiat? Yang kedua, kriteria kelulusan itu tadi. Nah, untuk kelulusan itu kan ada beberapa aspek yang dinilai tadi. Deskripsi diri kita itu menyangkut menyangkut penilaian persepsional. Penilaian persepsional itu kan ada penilaian oleh orang lain, atasan kita, kemudian dosen teman sejawat kita, kemudian mahasiswa kita. Itu semua konsisten, kalau katakanlah tinggi semuanya. Nah, jadi tinggi semuanya. Kemudian penilaian kita juga tinggi. Nah, ini namanya konsisten. Tapi kalau misalnya dosen kita menilai 3 orang, ya kan, rata-rata rendah menilai. Atasan kita menilai tinggi. Mahasiswa kita
menilai ada yang rendah, ada yang tinggi. Kan tidak konsisten ini. Iya kan? Nah, lalu tampak pula penilaian kita tinggi semua penilaian kita. Nah, ini penilaian persepsional. Di dalam penilaian personal kita pula tinggi kita buat. Ini menjadi tidak konsisten namanya. Nah, ketidakkonsistenan ini menyebabkan tidak lulus. Tetapi kalau misalnya orang yang persepsional tadi, mahasiswa maupun dosen dan atasan kita menilainya sedang-sedang aja, tapi kita juga menilai sedang-sedang, kan kita bisa rasakan bahwa kita bisa merasakan bahwa orang lain biasa-biasa saja menilai saya, ya berarti sedanglah itu. Tetapi persepsi orang lain terhadap kita nilai, oh saya itu adalah orang yang disiplin. Betul nggak kita disiplin? Orang lain mengatakan tidak, itu kan tidak konsisten. Begitu Pak Porkas. Nah, jadi ketidakkonsistenan itulah yang menyebabkan ini. Dan itu juga tergambar di dalam kurikulum vitae kita. Kurikulum vitae kita itu ada isian yang terkait misalnya penelitian-penelitian kita yang banyak, kita rajin meneliti, itu kan menjadi keteladanan itu kan. Nah, kita punya publikasi yang baik, kita tidak mau plagiat. Di dalam penulisan daftar pustaka kita tidak pernah mengakui tulisan orang lain menjadi tulisan kita dan sebagainya. Itu tidak ini. Nah, jadi hal-hal seperti ini yang kita harapkan menjadi bagian dalam penilaian itu. Saya kira begitu ya Pak Porkas ya. Izin bertanya. Ya. Pak Porkas cukup ya. Ya. Ya, terima kasih Pak narasumber. Sekarang giliran dari Bapak Amik Imelda ya. Silakan Pak Amik Imelda. Nanti yang royal berikutnya ya. Silakan Pak. Iya, selamat siang Pak Prof. Ya, selamat siang. Nah, ini Prof ada, iya, saya dari Amik Imelda, nama saya Mamet Rovendi Manalu. Pak Prof, ini saya mau tanyakan. Kecil sekali suaranya Pak. Ya, ini sedikit mau saya tanya Pak Prof. Ya. Satu aja. Terkait tadi dengan plagiat ya Pak Prof. Ya. Ini kan kita sudah ada beberapa referensi untuk mengecek daripada plagiat, beberapa aplikasi. Apakah itu bisa kita rekomendasikan Prof? Untuk bisa kita jadikan acuan kita untuk mengecek plagiasi daripada deskripsi diri kita dok, seperti checker plagiat checker, kemudian ada Turnitin juga Prof. Apakah itu bisa kita rekomendasikan Prof untuk ngecek plagiat kita Prof itu Prof? Terima kasih Prof. Iya. Langsung ya Bu Leli ya. Ya Bu Leli, langsung ya. Ya silakan Prof, silakan. Oh, ya. Nah, jadi pertama plagiat itu kan mencontek orang lain. Nah, jadi saya kira kalau kita murni kita membuat cerita kita tanpa melihat orang lain punya, insya Allah kita yakin bahwa kita tidak plagiat. Itu saja. Tetapi kalau dibuat dengan plagiarism checker, ya, dia akan mencek kata demi kata. Kata-kata, kalimat-kalimat yang memiliki kesamaan. Tetapi kesamaan kata dan kalimat itu belum tentu sama dalam hal cerita. Ya. Nah, deskripsi diri itu menceritakan kita. Mendeskripsikan diri kita. Jadi cerita yang sama tidak sama dengan maknanya kalimat yang sama. Nah, di situ dia Pak Manalu ya. Jadi ya, cerita yang sama beda dengan kalimat yang sama. Jadi kalau contoh ya, saya kasih contoh. Kita nonton film. Nonton film berdua di bioskop dengan film yang sama pada jam yang sama. Kita nonton. Film itu berdurasi 2 jam. Kita duduk sama 2 jam. Setelah itu teman kita minta tolonglah ceritakan. Kita akan pasti ceritanya sama. Iya kan? Ceritanya sama, tapi kalimatnya pasti beda. Nah, oleh karena itu, bagaimana kita menceritakan versi kita, itulah ceritanya. Orang dosen matematika, banyak dosen matematika. Iya kan? Tetapi masing-masing dosen menceritakan gaya mengajarnya dan sebagainya. Itu akan berbeda. Oleh karena itu, di dalam deskripsi diri itu berbeda
mendeskripsikan diri kita secara nyata apa yang kita lakukan berbeda dengan mencek kalimat demi kalimat dalam plagiarism checker. Nah, jadi itu ya. Tapi kalau Bapak mau melakukan plagiarism checker, jangan terjebak dengan kalimat yang waduh, terlalu banyak kalimat yang sama. Padahal ceritanya beda dengan orang lain gitu. Nah, jadi sebenarnya ceritanya itu ya, kisah kita, deskripsi diri kita di dalamnya. Itu saya kira mengenai makna plagiat dalam hal deskripsi diri. Begitu ya Pak Manalu ya. Siap Pak Prof. Terima kasih Pak Prof. Ya. Terima kasih Pak Prof. Sekarang giliran dari STEMIC Royal, silakan Pak, nama. Terima kasih Bu Lili. Nama saya Hambali dari STEMIC Royal Kisaran. Pertanyaan yang pertama, izin Prof, gimana kalau di deskripsi diri kita menceritakan tentang poin-poin yang kita kerjakan, misalnya di penelitian, ya. Di CV kita penelitian itu ada misalnya 5, sedangkan di deskripsi diri kita hanya menceritakan 3 penelitian saja. Pertanyaannya, Prof, apakah yang di CV kita hapus atau biarkan saja? Atau harus diceritakan semua-semuanya? Pertanyaan kedua, minimal kata di deskripsi diri per poinnya 150. Nah, apakah ada batas maksimal? Nah, kalau dari saya, range-nya 200 sampai 400 itu gimana, Prof? Terima kasih, Prof. Bu Leli. Baik Pak, silakan Pak Prof. Baik, terima kasih Pak Hambali. Jadi sebenarnya kita bukan menunjukkan jumlah di sana, ya, karena tidak ada tabel-tabel, gambar-gambar dan sebagainya. Tetapi dalam menceritakan kita, misalnya ada 5 penelitian yang kita lakukan. Tidak harus kita ceritakan 5 penelitian. Tetapi itu kan di bagian daripada penelitian itu, di bagian nomor 2 kalau tidak salah itu, ya, di bagian pengembangan keilmuan, ya. Nah, kita bercerita di produktivitas ilmiah, ya kan? Kita punya 50, tidak harus kita ceritakan bahwa 50 penelitian saya ini tidak harus begitu. Dia bukan cerita kuantitatif di situ yang paling penting, tetapi bagaimana kita memberi gambaran bahwa, ya kan, bahwa kita punya penelitian menyangkut ini, dampaknya bagaimana, perubahan yang akibat penelitian itu dan sebagainya. Jadi makna dan kegunaan penelitian itu nanti tergambar dari 5 penelitian saya, boleh, ya kan? Bapak bercerita, saya telah melakukan penelitian sebanyak 5 kali, itu tidak perlu harus menyebut seperti itu. Tapi kalau Bapak sebut juga ini, silakan saja. Tetapi bahwa ini akan menjadi plus minus kalau saya ya, akan menjadi plus minus bahwa menurut ini di tingkat kepangkatan jabatan fungsional kita, masa punya penelitian 5. Bisa saja asesor menilai seperti itu. Nah, jadi karena itu kita tidak perlu harus mengkuantifikasi penelitian kita, tetapi bahwa kita menunjukkan bagaimana kita di dalam penelitian kita, sebagaimana kisi-kisi tadi kan, sebagaimana kisi-kisi yang tampak sebelumnya, itu dalam pengembangan keilmuan itu paling tidak kita tergambar bahwa kita punya kompetensi pedagogik, kita punya kompetensi profesional di dalamnya, baik di dalam publikasi karya ilmiah kita, dalam makna-makna dan kegunaannya, itu usaha inovatif kita, tampak di sana profesionalisme kita, kepribadian kita sebagai pribadi peneliti, ya kan? Target kerja kita adalah orang yang punya target-target dan sebagainya, sehingga ketika kita menceritakan itu silakan. Nah, persoalannya apakah konsisten 3 dengan 5? Makanya kita tidak perlu menceritakan sebanyak itu dalam arti sedetail seperti itu. Kita ceritakan saja bahwa kita memberi gambaran tentang bahwa kita melakukan penelitian dengan target yang jelas, dengan dampak yang jelas dan sebagainya, makna yang jelas dan sebagainya. Nah, oleh karena itu
kemampuan kita menceritakan itu jangan terlalu sedikit kalimat yang kita ungkapkan. Tidak ada pernah batasan yang dikemukakan kalimat-kalimat itu sampai berapa banyak kata-kata yang disusun. Tetapi kalau 200-400 Bapak buat, saya kira sangat memadai. Sehingga bisa memberikan gambaran tentang bagaimana diskusi kita tentang penelitian-penelitian kita dan kompetensi keilmuan kita. Di situ kita harus tunjukkan. Gitu Pak Hambali ya. Jadi karena itu jangan takut royal dengan kalimat, tapi jangan berulang sehingga menjadi ini terlalu banyak kata-kata yang berulang menjadi tidak enak dibaca gitu ya. Kalimatnya jadi berbelit-belit dan sebagainya. Harus jelas dan mudah dipahami. Itu kalimatnya. Itu Pak Hambali. Ya, terima kasih Prof. Ya, terima kasih sama-sama. Terima kasih Pak narasumber, Bapak Profesor Atiki. Ini ada satu pertanyaan dari teman-teman kita yang dari Universitas Tapanuli Utara. Mereka sinyalnya kurang bagus. Ya. Titip pertanyaan Prof, ini Boleh. dia. Selamat siang Pak Prof. Kurang bagus sinyal di tempat saya. Usaha saya untuk menjalin MOA dengan berbagai institusi supaya mahasiswa saya dapat lebih mendalami teori dengan praktek yang mereka dapat di bangku kuliah. Apakah usaha saya tersebut termasuk usaha kreatif dari Bapak Sahat Sitompul, dosen UNITA? Ya. Silakan Prof, dijawab Prof. Bagaimana menjawabnya itu bisa di apa itu? Nanti mereka bisa dilihat di YouTube, Oh ini, boleh. Baik, berarti ada rekaman ya. Nah, jadi Memorandum of Understanding ya, atau Memorandum of Agreement ya, MOA ya. MOA yang kita lakukan, biasanya kan itu yang melakukannya institusi ya. Kita sebagai dosen menindaklanjuti. Misalnya, saya di UMA punya MOU dengan perguruan tinggi X. Lalu kemudian itu kan MOU cuma nota kesepahaman begitu saja. Tindak lanjut berikutnya untuk bisa lebih dalam kepada action, maka diperlukan MOA, Memorandum of Agreement. Nah, di dalam Memorandum of Agreement ini tercantum apa-apa saja yang bisa dilakukan actionnya. Nah, oleh karena itu saya sebagai dosen tentukan permisi dengan pimpinan saya untuk menindaklanjuti MOA. Apakah misalnya dalam bentuk field trip dan sebagainya. Jadi perguruan tinggi saya misalnya mengajar mata kuliah kewirausahaan umpama, iya kan? Maka mahasiswa kewirausahaan ini saya bawa ke institusi yang menurut saya baik akan memberi pembelajaran. Saya kira itu merupakan usaha kreatif kita sebagai dosen dalam rangka memantapkan pembelajaran. Tidak hanya itu, di dalam membimbing skripsi saya bawa ke ladang saya mahasiswa saya, begini loh, saya jelaskan semuanya. Sehingga ladang saya itu menjadi tempat kebun percobaan juga. Saya jelaskan, karena dijelaskan dengan kalimat, dengan kata-kata mungkin tidak jelas. Tapi dengan dilakukan, dia disuruh bekerja dan sebagainya, dia menjadi jelas. Karena pemahaman mahasiswa beda-beda. Nah oleh karena itu sebagai usaha kreatif kita bawa ke perusahaan, ke institusi yang menjalin ini. Jadi itu akan memberi fakta-fakta nyata di lapangan, dan itu tidak semua dosen-dosen punya ini. Dan di situ tergambar juga menurut saya kompetensi sosial Bapak atau Ibu sebagai dosen. Kenapa? Nah, ada kemampuan untuk menjalin kerjasama. Juga kan ada di dalamnya. Di setiap item itu bisa kita tunjukkan kompetensi sosial kita. Nah, kompetensi sosial kita itu adalah bagian daripada kemampuan kita bagaimana bisa kita bawa mahasiswa praktek ke sana, field trip ke sana, atau belajar di sana, atau bahkan menggunakan fasilitas institusi lain. Saya pikir itu sebuah usaha kreatif dari seorang dosen. Nah, begitu ya Bu ya. Jadi mudah-mudahan didengar oleh yang bersangkutan nanti, sehingga jangan ragu untuk melakukan atau menuliskan hal itu di dalam deskripsi diri. Saya selalu gunakan kata kunci, narsis, iya kan? Narsis itu tunjukkanlah kehebatan kita, tapi yang betul-betul yang kita punya kehebatan itu. Begitu, Bapak Ibu.
Kalau tidak cukup nanti bisa di WA saya juga ini kan gitu. Boleh. Terima kasih Prof atas jawaban dari teman kita yang sulit sinyal katanya. Baiklah. Udah terima kasih Pak, udah ucapkan terima kasih dia Prof. Jadi sekarang dari saya persilakan dari Universitas Asahan Halimah Hilmiatus silakan dari UNA dari Itu Saha. Ya, Hilmiatus terima kasih Bu. Sahla Terima ya. kasih Bu. Silakan. Ya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Prof. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Ini Prof, yang saya tanyakan di poin kendali diri sebagai dosen dalam implementasi manajemen dan pengelolaan institusi. Yang saya tanyakan Prof, dalam menarasikan kendali diri ini, apakah Halo? Halo, nggak ada suaranya Bu? Disconnect dia Bu, disconnect. Ditukar aja. Ya, Oh, ya, udah. Ah ya. Prof diulang Bu. ringan Bu, apa kurang bagus? Terputus-putus Bu. Saya tadi Prof di kendali diri, Ya. apakah narasi yang kita boleh buat itu lebih terceri atau detail mungkin, atau hanya sebagai bahasa umum yang mungkin kita bisa pada saat kita menghadapi tekanan, ada gawat atau seperti ada tugas dan sebagainya, itu bagaimana Prof-nya sebaiknya dinarasikan, apakah secara detail atau sebagai menggunakan dengan bahasa yang umum? Ya. Cukup. Iya. Bisa didengar Prof? Ya, bisa Bu. Nah, silakan Prof. Walaupun putus-putus, paling tidak saya coba menangkap apa yang ditanyakan tadi, bahwa menyangkut kendali diri ya, ini kan ada di dalam isi, kalau kita lihat di dalam pertanyaan itu, di dalam manajemen pengelolaan institusi. Dalam hal ini tentu saja namanya juga kendali diri. Dalam menceritakan ini, apa yang terkait dengan pengendalian diri kita. Yang kita ceritakan itu bagaimana misalnya memberi tugas tadi Ibu kalau saya tidak salah tangkap, bahwa ini terkait semuanya kan ini dalam manajemen ya. Manajemen dan dengan institusi kita juga. Manajemen pengelolaan institusi. Jangan diartikan bahwa ini hanya milik pimpinan yang mengelola institusi. Kita sebagai dosen, ya, pembelajaran yang kita kelola, penelitian yang kita kelola, pengembangan keilmuan yang kita kelola, kemudian pengabdian masyarakat yang kita kelola, itu semuanya terkait dengan kegiatan manajemen. Nah, jadi kendali diri ini tentu saja juga berkait juga dengan apa-apa yang kita di dalam pertanyaan berikutnya. Jadi bagaimana kita menunjukkan batasan-batasan yang bisa kita kemukakan ini, misalnya tugas. Kadang-kadang ini sebagai dosen memberi tugas kepada mahasiswa dalam pengelolaan pembelajaran, pengelolaan hal-hal lain yang terkait tridharma kita, itu kadang berlebihan. Nah, mata pelajaran cuma 2 SKS, tugasnya seperti 5 SKS. Nah, ini juga perlu kita kendalikan. Yang kedua, mahasiswa kita kemampuannya di mana? Jadi kita harus ini. Jangan misalnya saya selalu saya ungkapkan, kalau kita profesor, jangan kita mau jawaban mahasiswa itu seperti jawaban profesor. Kan gitu. Nah, memberi tugas begitu juga. Sehingga dalam hal kendali diri ini, bagaimana kita menarasikannya sesuai dengan kemampuan yang kita hadapi. Kita bisa mengendalikan bahwa kalimat-kalimat yang kita tulis itu dimaknakan. Nah, dimaknakan itu. Jadi kalau saya misalnya menilai, misalnya,
seseorang, saya sering kali memberi tugas kepada mahasiswa dengan seperti ini. Setiap pertemuan, padahal satu SKS tugasnya ini misalnya, satu pertemuan 50 menit, pertemuan 2 kali 50 menit misalnya. Nah, kita ceritakan sebatas itu, tugas itu yang bisa dipahami dan dikerjakan sebatas 2 kali 50 menit. Iya kan? Itu kan 2 SKS itu kan 2 kali 50 menit. Yang 170 menit itu satu SKS, 50 menit tatap muka, 50 menit 60 menit kegiatan terstruktur dan kegiatan mandiri. Nah, di kegiatan terstruktur jangan terlalu berlebihan kita memberi. Kemudian yang kedua, bagaimana kita kadang-kadang melibatkan mahasiswa kita dalam hal kegiatan-kegiatan pembelajaran yang kita berikan. Ada mahasiswa-mahasiswa tertentu kita bawa dan sebagainya untuk membantu penelitian kita dan sebagainya. Itu kita bisa ceritakan. Tapi ada dalam batas-batas kendali yang dia juga adalah mahasiswa yang punya beban pada mata kuliah lain. Satu. Yang kedua, kita juga mengendalikan diri kita dalam arti misalnya pembelajaran. Jumlah SKS yang diberikan oleh fakultas mungkin karena mahasiswa banyak, lalu mata kuliahnya banyak dan sebagainya. Ini menyebabkan kita tidak mampu membuat kualitas pembelajaran yang lebih baik, sehingga mengabaikan kegiatan kita sebagai dosen dalam dharma yang lain, dharma penelitian dan pengabdian misalnya. Jadi kita tunjukkan bahwa kita punya kendali diri di dalamnya, kita ceritakan di situ. Jadi aspek 4 dan 5 itu di dalam kan ada 5 aspek itu yang dinilai itu A, B, C kan. Yang D dan E itu berkait dengan apakah ke ABC-nya. Apakah kepada mahasiswa, apakah kepada pembelajaran dan sebagainya. Nah, jadi dengan demikian dalam hal memberi tugas itu tadi saya kalau tidak salah tangkap karena putus-putus, tetapi bagaimana kita membuat satu ini pernyataan-pernyataan yang kita buat dalam narasi kita itu tidak tampak berlebihan. Itu saja kata kuncinya ya, Bu Hilmiatus Saha ya. Nah, terima kasih. Mudah-mudahan bisa ditangkap. Oke, terima kasih Prof. Ya, makasih. Terima kasih Pak. Sekarang silakan dari Universitas Medan Area ya. Medan Area. Iya, Bu. Oke, silakan Bu. Assalamualaikum Prof. Kita dari Universitas sama. Iya, baik. Saya mau menanyakan Prof, di usaha kreatif itu, usaha kreatif dosen, kan boleh nggak kita berceritakan tentang yang sedang usaha kita sedang yang kita lakukan gitu, macam seperti usaha kita selama ini kan tatap muka dengan mahasiswa. Tetapi kalau pada saat pandemik ini kan kita melalui online. Nah, itu apa boleh kita ceritakan atau misalnya memang yang kita ceritakan itu yang sudah kita lalui, tidak boleh yang sedang kita lalui. Terus yang kedua, Prof, yang kedua tentang kegiatan-kegiatan mahasiswa. Kegiatan mahasiswa ini apakah dia cuman berkutat kepada kita sebagai dosen pembimbing dia untuk misalnya kerja praktek atau tugas akhir, atau bisa kepada misalnya bimbingan-bimbingan yang berada di luar dari itu, Prof. Misalnya ada acara kita melakukan pembimbingan atau kita sebagai juri, nah itu apa bisa dimasukkan nggak di dalam kegiatan mahasiswa? Yang ketiga, Prof, diperlukan apakah memang diperlukannya sangat apa biasa aja itu Prof, untuk misalnya kita memasukkan link-link misalnya entah pengabdian kita ada kita masukkan dalam link apa gitu supaya misalnya dia ada bukti nyatanya, Prof. Terus yang keempat ini ini agak teknisi, Prof. Ketika kita kemarin ada titipan dari teman bahwasannya ketika dia memasukkan DD, tulisannya itu separuh hilang, Prof. Jadi nggak bisa diapa-apain, itu gimana ya, Prof? Sekian, Prof. Mudah-mudahan ini. Baik. Langsung ya Bu Leli ya.
Ya, silakan Kak Prof. Betul, bahwa usaha kreatif itu yang kita lakukan masa lalu dan sedang kita lakukan. Yang sedang kita lakukan juga kan kita lakukan. Itu kan fakta. Objektif namanya. Jadi Ibu cari kata kunci atau clue untuk memasukkan ke kalimat itu. Jadi menariknya sebuah deskripsi diri, ya kan ini kan seperti biografi singkat itu kan. Nah, menariknya itu kalau ceritanya kan enak nyambung dibaca. Ya. Nah, karena itu Ibu antarkan kalimat-kalimat Ibu itu sehingga termasuk di era pandemik ini yang semua orang menggunakan pembelajaran secara online. Saya merasa bahwa pembelajaran online itu menambah kreatif kita sebagai dosen. Nah, itu kan bisa masuk kan? Ibu bisa ceritakan gitu. Sehingga kalau kita bercerita tentang kreatif, semua hal-hal kreatif kita lakukan. Nah, jadi dengan demikian, usaha kreatif pembelajaran di era COVID pun bisa kita masukkan bahwa era COVID ini ternyata memberi hikmah juga pada proses pembelajaran yang saya lakukan. Pembelajaran secara daring ternyata dapat dinikmati oleh mahasiswa dari manapun berada. Namun demikian kendala-kendala yang dihadapi, saya sikapi dengan usaha-usaha kreatif saya, bla 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 bla. Misalnya, kan gitu Bu ya. Nah, jadi dengan demikian Ibu bisa ceritakan yang sedang terjadi pun Ibu bisa ceritakan ya. Nah, bukan ini nggak sama maknanya kalau sedang tidur bermimpi bisa bercerita, tidak begitu ya kan. Tetapi Ibu bisa menceritakan yang sedang Ibu lakukan dalam kaitan ini. Kalau itu Ibu rasa baik dan bagus untuk diceritakan. Tetapi bagaimana kemampuan kita menarasikan secara baik dan menarik itu juga menjadi penting ya Bu ya. Nah, lalu kegiatan mahasiswa, bahwa kita tidak hanya terkait dengan mahasiswa itu sebagai dosen dalam mata kuliah maupun dalam bimbingan PKL atau bimbingan skripsi saja, tetapi tugas-tugas lain itu interaksi kita dengan mahasiswa semuanya adalah bagian dari kegiatan. Bagaimana kita melibatkan mahasiswa dalam kegiatan kita? Misalnya ya, saya begitu karena mata kuliah saya misalnya di semester 1, ini agak narsis saya ya kan, semester 1. Ketika pertemuan-pertemuan pertama, beberapa orang yang minat dengan pertanian, yang siapa yang cinta tanaman, saya bawa main ke rumah saya. Saya bawa untuk membuat misalnya hidroponik dan sebagainya. Mereka dengan begitu cinta dan terbentuk klub-klub mahasiswa. Dengan adanya klub-klub mahasiswa ini, membuat kita lebih dekat dengan mahasiswa. Nah, itu bisa kita ceritakan, Bu. Ya kan? Nah, apa yang kita lakukan? Jadi tidak hanya dalam hubungan di kelas saja hubungan kita dengan mahasiswa, tetapi ini. Saya pernah bercerita dalam satu kegiatan narasumber juga di LL Dikti, Kopertis zaman dulu, dosen PA. Seolah-olah dosen PA itu hanya mengurus KRS dan KS saja. Ada 13 dosen PA itu perannya. Bahkan tempat curhat dia, putus pacar dan sebagainya, dia bisa bercerita pada kita. Nah, gitu Bu. Itu begitu menunjukkan bahwa kompetensi sosial kita baik. Tidak hanya kepada mahasiswa, itu kepada mahasiswa saja begitu, apalagi di luar sana itu tergambar. Nah, jadi bagaimana Ibu menceritakan itu? Nah, jadi dengan demikian tidak hanya dalam aspek mata kuliah kita yang secara vertikal kita lakukan atau dengan proses bimbingan, tetapi juga dalam kegiatan-kegiatan lain. Nah, jadi apakah boleh kita memasukkan link-link ini? Ada beberapa yang saya baca dosen yang lulus itu memasukkan link, ya kan, untuk sekedar bukti link bahwa kita ini. Tetapi jangan sampai menguras kalimat-kalimat yang harus ini. Hanya karena link itu saja penuh ini. Kan kadang-kadang ada link yang panjang, ya kan? www bla 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 garing bla 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 garing bla 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 garing bla bla bla. Nah, itu jangan sampai yang seperti itu masuk, ya kan? Nah, jadi kita yang sepatutnya kita bisa masukkan. Sehingga jangan sampai mengganggu narasi kita hanya karena melihat link yang begitu panjang. Gitu Bu ya. Nah, jadi saya kira itu sebagai barang bukti perlu juga. Kemudian deskripsi diri separuh hilang dalam mengupload ya. mengunggah deskripsi diri, kalimat-kalimat hilang itu saya kira itu kendala sistem. Jadi ibu bisa misalnya
buat dulu di Word, kemudian di blok, kemudian di copy paste ke ini, ke borang. Itu pastikan bahwa ini. Kalau ada ini hal-hal yang seperti itu, saya pikir kendala sistem. Coba hubungi yang mengerti IT, dan mungkin boleh jadi dengan tim IT-nya di LLDT, saya kira bisa juga membantu hal-hal yang begini. Karena pernah juga saya kira dulu zamannya Pak Khairul ya Bu Eleli ya, membantu hal seperti ini. Silakan mungkin tahu di mana hal-hal ini dalam sistem informasi yang demikian. Saya kira begitu Bu Yunita. Terima kasih. Terima kasih Pak Profesor Rafiki. Ada lagi pertanyaan yang lain? Silakan, waktu kita masih banyak. Sapriadi Pohan, silakan Pak Sapriadi Pohan. Si Golga. Terima kasih Bu Leli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan ini Pak Profesor Rafiki mengenai pengabdian. Saya tidak ada pengabdian yang dibiayai oleh PKE Dikti atau institusi, hanya biaya sendiri, yaitu ceramah pada bulan gotong royong di kelurahan dan camat. Itu adalah mengenai manajemen bisnis usaha kecil, dan di camat itu mengenai investasi kesehatan melalui BPJS. Apakah itu bisa saya ceritakan di bagian pengabdian, sementara di kurikulum vitae-nya, CV-nya, saya mengosongkan karena tidak ada pilihan yang dibiayai mandiri. Yang ingin saya tanyakan, apakah itu bisa saya ceritakan nanti di deskripsi diri? Mungkin itu aja yang saya tanyakan kepada Pak Prof. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak Pohan dari Sibolga kayaknya ini ya. Untuk pengabdian kepada masyarakat itu sebenarnya kan di dalam borang CV kita itu harus ditulis, ya kan? Ada dana yang dana dari sumber dana mana, kemudian ada dana mandiri. Dana mandiri itu yang kita lakukan sendiri, ya kan? Meskipun kita tidak mengeluarkan biaya, tapi kan itu sebenarnya dihargai dengan biaya. Ada biaya yang kita keluarkan, ya kan? Misalnya bergotong royong dan sebagainya. Nah, atau presentasi, ada itu ada harganya, walaupun tidak diangkakan dengan uang, tetapi itu sangat berharga. Nah, jadi seharusnya di dalam kurikulum vitae itu kosong itu tadi itu tidak baik, tetapi sudah terlanjur itu dilakukan misalnya, maka Bapak bisa mengawali kalimat di dalam deskripsi diri begini. Sebagai seorang dosen misalnya bahwa pengabdian kepada masyarakat adalah bagian dari salah satu dari Tridharma yang merupakan tupoksi sebagai dosen, misalnya begitu ya. Nah, jadi dengan demikian kegiatan pengabdian pada masyarakat yang saya lakukan masih sebatas dana-dana mandiri, namun demikian ini tidak mengurangi minat saya, dorongan kepribadian saya untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat. Nah, dengan kalimat seperti itu bahwa Bapak punya kegiatan pengabdian pada masyarakat. Sayangnya di dalam kurikulum vitae saya belum saya gambarkan hal ini. Nah, Bapak kemukakan aja faktanya, karena memang Bapak tidak tulis, tetapi bukan berarti tidak ada. Sudah terlanjur, tapi ceritakan, kan gitu. Nah, jadi di dalam kurikulum vitae saya tidak saya tulis, tapi sebenarnya saya melakukan kegiatan seperti ini. Dan itu akan nampak nanti dalam dampak. Kan ini kan dia pertama kan implementasi.
Jadi di dalam kegiatan pengabdian masyarakat itu implementasi kegiatan. Bapak ceritakan kegiatan-kegiatan. Misalnya saya sebagai disiplin ilmu ekonomi, maka saya mengajarkan kepada masyarakat tentang pembukuan sederhana, usaha kecil dan sebagainya, atau manajemen pengelolaan kantor, administrasi kantor dan sebagainya. Itu ceritakan. Nah, kegiatan-kegiatan pengabdian pada masyarakat seperti ini adalah bagian daripada kegiatan saya sebagai dosen. Itu kan implementasi, ya kan? Tetapi lagi-lagi bahwa tunjukkan bahwa itu terkait dengan kompetensi pedagogi. Terkait kompetensi pedagogi, misalnya tadi, kalau Bapak orang ekonomi, ahli akuntansi, Bapak lakukan misalnya pembukuan sederhana pada pengusaha tempe misalnya, ya kan? Pengabdian masyarakat itu kan nampak kompetensi pedagogik Bapak di dalamnya. Kemudian kompetensi kepribadian sosial Bapak tunjukkan di sana dan sosial di situ. Tunjukkan bahwa usaha kecil itu banyak sekali yang tidak melakukan pembukuan, tidak mengenal pembukuan sehingga mereka tidak tahu laba rugi dan sebagainya. Maka saya menunjukkan bahwa ini terkait kepada kepribadian. Tuliskan apa yang dilakukan, lakukan apa yang ditulis. Mengemukakan itu saja kan sudah kepribadian. Iya kan? Nah, kompetensi sosial kita bahwa kita punya empati, punya keprihatinan dan sebagainya. Siapa bilang usaha jual gorengan di pinggir jalan tidak butuh pembukuan? Saya dari tahun 96 sudah mengelola kegiatan kewirausahaan kerjasama dengan Depnaker waktu itu. Saya terjunkan mahasiswa saya untuk praktek membantu tukang goreng di sekitar Susana. Bahkan terakhir mahasiswa saya itu diminta menjadi bekerja sore di tempat usaha gorengan itu. Nah, itu kan dampak, Pak. Sehingga isian berikutnya pada di bagian C itu, ya kan? Dukungan masyarakat, perubahan, dampak perubahan, nampak bahwa tukang goreng saja butuh pembukuan. Itu kan menunjukkan bahwa ada kompetensi pedagogik, ada kompetensi sosial dan kepribadian di dalamnya. Nah, jadi apalagi kalau mau menunjukkan kompetensi profesional, walaupun tidak dalam kisi-kisi, tapi hal ini sangat bermanfaat. Nah, jadi dengan demikian, Bapak tuliskan saja, ceritakan, tapi tuliskan juga kelemahan. Kita menuliskan kelemahan kita, itu adalah bagian daripada kejujuran kita. Kejujuran itu kan bagian dari kompetensi kepribadian kita. Secara jujur, saya sebagai dosen punya kegiatan pengabdian pada masyarakat. Kegiatan itu saya lakukan begini sesuai dengan kapasitas keilmuan saya. Tetapi pada waktu pengunggahan formulir CV dalam saya tidak sempat menuliskan hal ini. Nah, dalam kejujuran itu saja, kalau saya asesornya sudah saya melihat konsisten itu. Iya kan? Kenapa? Karena kenapa tidak dituliskan? Mungkin ada alasannya. Karena alasan misalnya tidak ada form yang terkait di situ. Pemahaman saya tentang penelitian mandiri itu harus dana bagaimana dan sebagainya. Jujur saja. Nah, jadi kejujuran itu adalah bagian daripada kepribadian. Sehingga dengan demikian, penelitian-penelitian dengan biaya mandiri itu harus diungkapkan juga. Namanya apa yang kita lakukan, bukan apa yang seharusnya. Tetapi apa yang sudah kita lakukan itu fakta objektif yang kita lakukan dalam kegiatan pengabdian masyarakat kita. Begitu Pak Pohan ya. Ya, terima kasih Pak. Ibu Leli. Terima kasih Pak narasumber kita. Ada lagi yang mau bertanya yang untuk terakhir sekali. Satu pertanyaan lagi. Ada dari Medan Area lagi itu. Sudah mau habis. Silakan untuk satu pertanyaan lagi. Itu Isidorus Jahaman ya. Silakan ya. Pak. Silakan Pak Isidorus. Iya, baik. Terima kasih banyak atas waktu yang diberikan. Selamat sore, Prof. Sore. Dari mana, Pak? Perguruan tingginya? Perkenalkan, saya Isidorus Jahaman, Pak, dari Institut Kesehatan Medistra Lubuk Pakam. Ya, oke. Silakan, Pak. Gini, Pak. Ya, begini, Prof. Saya mau nanya.
untuk menceritakan, mendeskripsikan diri itu, yang nanti kita akan masukkan dalam Borang DD, itu ada nggak batas waktu yang harus kita ceritakan, Prof? Itu yang pertama. Yang kedua, saya ini kebetulan saya bekerja dulu pertama itu di institusi lama. Kemudian sekarang saya itu di Institut Kesehatan Medistra Lubuk Pakam. Kebetulan saya kan ada beberapa kegiatan Pengma, Tridharma itu di institusi yang lama. Nah, gimana itu, Pak? Kira-kira saya perguruan tinggi juga? Iya, sama. Iya, Prof. Oke. Silakan. Ya. Jadi dulu saya itu ada institusi lama. Jadi saya juga melakukan kegiatan Tridharma. Ya. Halo, Pak? Iya, iya. Silakan, saya dengar, Pak. Oke, Pak. Nah, itu kebetulan saya melakukan. Saya dengar suaranya, Pak? Iya, dengar, Pak. Oh iya. Nah, jadi saya sudah melakukan Tridharma. Kemudian sekarang ini itu kurang lebih 5 tahun lalu. Tapi untuk bukti, misalnya Pengmas, kemudian sertifikat, kemudian penghargaan, itu dari institusi lama ada. Kira-kira perlu nanti saya ceritakan juga di dalam DD ini, Pak, Prof. Baik. Itu kejadiannya sudah 5 tahun lalu. Di Medistra sudah 5 tahun, Bapak? Iya, Pak. Iya, Prof. Iya, Prof. Ya. Oke. Baik, langsung Bu. Leli, Terima kasih banyak, Prof. Ya, terima kasih. Langsung Bu ya? Ya, Prof. Ya. Nah, jadi Pak Isidorus, bahwa berapa lama sebenarnya dalam hal-hal tertentu diminta 5 tahun terakhir, ya, dalam hal tertentu diminta 5 tahun terakhir. Tapi tidak ada salahnya mengawali kalimat dan sebagainya sehingga tergambar siapa Bapak, gitu ya. Siapa kita sebagai dosen? Oh, kita walaupun umur kita sudah banyak, tetapi bukan baru kita jadi dosen di sini, kan gitu. Tapi saya pernah menjadi dosen sebelum di Institut Kesehatan Medistra, saya pernah menjadi dosen di perguruan tinggi lain. Kegiatan-kegiatan yang saya lakukan begini dan sebagainya. Iya kan? Nah, jadi bukti-bukti itu ada. Sehingga itu pertama menunjukkan bahwa kita sudah senior. Iya kan? Yang kedua, bahwa bukti senioritas kita itu juga sejalan dengan pengalaman kita. Pengalaman mengajar, pengalaman meneliti, pengalaman mengabdi dan sebagainya itu sejalan. Akan tidak baik kalau kita sudah lama mengajar sebagai dosen, tidak punya pengalaman penelitian dan pengabdian. Nah, itu tidak baik. Ya kan? Tetapi penelitian itu kita lakukan, kita ceritakan. Dibuat kalimat yang nyambung dengan apa yang kita ceritakan. Makanya semua harus dikonsep dulu di komputer kita gitu ya. Dikonsep dulu di komputer kita. Apa yang mau kita ceritakan itu. Nah, jadi berapa lama yang kita ceritakan? Jangan dominan lebih banyak pengalaman masa lalu di tempat lain itu ketimbang ini. Iya kan? Nah, tadi kan saya contohkan yang tentang kedisiplinan. Iya kan? Atau keteladanan. Dia bercerita tentang dia senang dengan memperhatikan pakaian, kerapian dan sebagainya, ya kan? Itu kan jangka panjang itu kan gitu. Nah, jadi dengan demikian kita boleh bercerita. Apa yang ingin kita ceritakan dalam Tridharma kita? Nah, jadi silakan. Tetapi jangan menjadi dominan bercerita ke sana sehingga tidak tergambar siapa kita sebenarnya saat ini. Kita yang saat ini dosen senior, profesional dengan kompetensi pedagogik kita yang semakin mumpuni. Kemudian profesionalisme kita semakin baik, semakin profesional, kan gitu. Masa terusan amatir aja kita. Ya kan, petinju amatir kan murah dibayar. Iya kan? Saya kasih contoh begini loh. Mohon maaf, ketika saya pulang S3
ditanya orang, ngajar di mana saja Pak Rafiki? Saya tertawa itu. Kenapa? Kalau pulang hanya untuk mengajar keliling, itu nggak perlu dokter-dokter amat, kan gitu ya kan? Nah, tetapi bagaimana kita mempunyai nilai tambah? Kita bangun kompetensi pedagogik kita bangun kapasitas keilmuan kita, sehingga kita layak disebut dokter gitu kan? Jadi apa namanya? Apa yang kita ceritakan itu, kita masa lalu bisa saya mengambil dokter karena saya senang dengan keilmuan. Tak peduli ketika itu belum lagi penting dokter. Seperti sekarang untuk persyaratan profesor harus dokter. Saya pergi sekolah dengan biaya sendiri dan sebagainya. Karena saya punya cinta dengan ilmu pengetahuan, ingin membangun kapasitas keilmuan saya yang akan saya abdikan kepada masyarakat. Sehingga kompetensi profesional saya meningkat. Kan gitu. Nah, jadi dengan demikian itu kita tunjukkan. Artinya bahwa pengalaman kita itu menunjukkan bahwa kita semakin profesional. Nah, jangan semakin lama jadi pemain bola, tapi justru semakin tua hanya tenaga makin berkurang, tapi juga kemampuan main juga ini. Tetapi harusnya tenaga berkurang, tapi analisis lapangan kita semakin baik. Nah, itu kalau pemain bola yang semakin profesional. Bisa jadi pelatih misalnya, kan gitu kan? Itu karena kita profesional. Nah, itu dia. Nah, jadi dengan demikian itu tergambar. Silakan ceritakan berapa lama, tapi jangan menjadi dominan yang masa lalu itu lebih banyak. Begitu Pak. Begitu Pak, Pak Isidorus ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak narasumber kita, Bapak Profesor Rafiki. Baiklah, teman-teman semua, Bapak Ibu yang mengikuti acara video conference ini, berhubung waktu kita sudah 2 jam lebih kurang, kami dari LL Dikti akan menutup acara ini. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Bapak narasumber kita, Bapak Profesor Rafiki, atas materi, arahan-arahan, dan pengetahuan yang telah disampaikan pada acara video conference ini. Semoga apa yang Bapak Profesor Rafiki sampaikan dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu dosen yang disertifikasi. Semoga dapat menyusun deskripsi diri dengan baik dan mengikuti segala aturan-aturan yang ada. Dan yang lebih penting lagi, kami mendoakan ke-563 dosen yang disertifikasi dapat lulus dengan baik. Amin. Sekian, lebih kurang kalau ada kata-kata yang salah kami mohon maaf. Salam dari Bapak Kepala LL Dikti yang tidak bisa ikut hadir di acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Ya. Terima kasih Bu Leli dan kawan-kawan. Bu Nisa dan lain-lain. Makasih Bu Leli. Teman-teman dosen, semoga lulus semua. Amin, amin Pak Prof. Makasih Pak. Amin ya Allah. Terima kasih Prof. Terima kasih ya Bu. Ya, mudah-mudahan lulus semuanya. Terima kasih Prof. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih Prof. Ya Pak. Terkes jam. Ya. Saya